Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin, Allahumma amin. Ini saya sedikit berbagi karena banyak permintaan dari kawan-kawan untuk men-sharingkan pengalaman dari budidaya tanam anggur selama ini. Jadi saya budidaya sejak tahun 2018. Ini kan kami bagikan sedikit demi sedikit pengalaman belajar budidaya anggur yang telah kami jalani selama ini. Nanti akan coba saya sharingkan step by step, mulai sebelum penanaman sampai nanti proses pembuahan, perawatan buah. Untuk yang pertama ini proses sebelum tanam. Jadi untuk tanaman anggur dan tanaman lainnya, bahwa media tanam itu ternyata mempunyai unsur mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali untuk kesuksesan kita dalam budidaya tanaman. Jadi untuk pengaruh media tanam dalam tingkat pertumbuhan tanaman dengan baik itu sampai 60%. 60% itu media tanam. Keberhasilan suatu tanaman bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Yang kedua adalah sinar matahari, itu 12%, dan untuk pemupukan itu 9%. Untuk yang lain-lainnya proses insektisida, fungisida, itu persentase sisanya. Jadi untuk media tanam ini 60%, sebagaimana yang telah kami pelajari dan kami peroleh data dari kawan-kawan yang lain yang budidaya anggur dibanding di tempat-tempat yang lebih profesional, sampai ada yang sampai ke Thailand. Jadi nanti dari pengalaman-pengalaman tersebut akan coba kami sharingkan sedikit demi sedikit. Yang pertama ini media tanam. Jadi apa media tanam yang baik untuk anggur? Media tanam yang baik untuk anggur adalah media tanam yang mana di situ kondisi medianya adalah poros. Tidak hanya poros, tapi juga sedikit banyak unsur hara juga tersedia. Jadi apa saja bahan yang diperlukan? Ini dari pengalaman yang telah kami lakukan di sini. Untuk media tanam itu saya gunakan sekam bakar, kompos, dan tanah tanah sekitaran bambu dengan bandingan 1:1 semuanya. Tanah 1, kompos 1, dan sekam bakarnya 1. Setelah dicampur aduk, dicampur lagi dengan dolomit. Tujuannya apa? Tujuannya agar pH dari media tanam tersebut terjaga di angka kisaran 6-7 untuk kedepannya. Takaran komposisinya berapa untuk dolomit? Ini yang saya gunakan juga sharing dari teman-teman. Saya belajar dari teman-teman yang lain. Itu campurannya adalah petrocas 2 dan dolomit 1. Bandingannya petrocas 2, dolomit 1. Terus nanti diambil untuk media tanam campuran tadi, itu diambil 1 kilo, digunakan 1-2 kilo digunakan untuk media tanam volume 1 meter kubik. Jadi 1 kilo dari campuran petrocas dan dolomit yang telah dicampur aduk dengan bandingan 2:1 itu diambil 1 kilo dan dicampurkan ke media tanam dengan volume kisaran 1 meter kubik. Itu nanti untuk menjaga agar kondisi pH di kedepannya itu bisa stabil di angka 6-7. Karena apa? Karena di angka 6-7 itu adalah angka yang ideal agar nutrisi yang kita berikan ke tanaman ini bisa terserap dengan sempurna. Nah, untuk alat ukur cek pH itu banyak di online. Salah satu contoh alat yang saya punya seperti ini. Ini yang lumayan bagus dan akurat. Kita coba ukur. Jadi nanti di 6-7 itu
itu berarti kondisinya sudah ideal, ya. Nutrisi yang kita berikan itu bisa dimakan atau dikonsumsi dengan sempurna oleh akar. Karena media tanam ini kalau terlalu asam, akar akan tidak semua nutrisi itu bisa terserap akar. Begitu juga jika terlalu basah atau di atas 7, itu juga ada beberapa kandungan nutrisi yang tidak terserap oleh akar, sehingga kalau seperti itu nanti kemungkinan tanaman ini bisa rawan untuk terkena penyakit atau tidak sehat. Nah, cek dulu di angka 6 sampai 7. Nanti kalau di angka 6 sampai 7 itu akar itu pasti lahap untuk makan nutrisi. Sebagaimana kita ibaratkan kita sendiri, misalnya kita makan sesuatu yang enak, misalnya makan sate, tapi misalnya di dalam WC itu kan ya lingkungannya nggak enak, jadi tentunya kita makannya juga jadi kurang nyaman, kan mungkin satu piring saja nggak habis itu nanti. Tapi kalau kita makan di tempat yang nyaman, tempatnya enak, asri, segar, makan apapun di situ pasti juga enak. Masih gerak terus, kita lihat. Jadi fungsi dolomit tadi itu untuk menjaga kestabilan pH tanah. Karena apa? Karena nutrisi yang kita berikan ke tanah itu terkadang kondisinya itu asam. Jadi untuk mensiasati kita harus memberikan campuran dolomit dan petir cas tadi, agar di sepanjang tahun itu kondisi ideal pH tanah itu terjaga. Masih terus bergerak. Nah, ini di angka 6. Jadi biasanya agak beberapa lama itu di angka 6 lebih, 6 sampai 6,4. 6 sampai 6,4 pH-nya. Nah, seperti ini contoh alat ukur pH dan kondisi ideal dari media tanam. Mungkin sedikit ini yang bisa kami bagikan untuk kesempatan kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, atau apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.